Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak serta saudara-saudara jamaah salat Jumat rahimakumullah. Senantiasa dan berulang kali kita sampaikan alhamdulillah, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai nikmat yang tak terhitung lagi jumlahnya, dan semoga nikmat-nikmat tersebut dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembari salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kiranya dapat kita ikuti sunnah-sunnahnya agar kita beroleh keselamatan, kebahagiaan di dunia wal akhirah. Jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan hari ini khatib insyaallah akan menyampaikan tentang takwa dan manfaatnya dalam kehidupan. Di dalam Al-Quranul Karim sebagai kitab suci umat Islam, kitab suci kita, berulang kali kita temukan ayat-ayat yang menganjurkan supaya kita menjadi orang takwa. Bahkan puasa Ramadan yang lalu merupakan latihan, tarbiyah, edukasi supaya kita menjadi orang takwa. Bahkan jamaah-jamaah haji yang akan berangkat melaksanakan ibadah haji, Allah katakan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Bapak saudara jemaah Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quranul Karim surah Ali Imran, mulai dari ayat 133 sampai ayat 136, Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita tentang takwa dan manfaatnya dalam kehidupan kita. Ayat tersebut berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu, jangan lambat, jangan lalai, sebab
kehidupan di atas dunia ini sebentar dan hanya satu kali. Maka segeralah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dari Rabb kamu. Dan apabila ampunan ini telah kita peroleh, pasti bebas kita dari azab api neraka. Dan segera pula untuk mendapatkan surga yang selebar langit dan bumi. Dan surga itu dijanjikan Allah, dan juga maghfirah itu dijanjikan Allah bagi orang-orang yang takwa. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ingkar akan janjinya, tetapi Allah pasti akan menepati janji itu. Lalu siapa orang takwa itu? Pada ayat berikutnya, sifat-sifat yang muncul dari seorang muttaqin akan kelihatan. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, ialah orang-orang yang mau bernafkah, menafkahkan, membelanjakan sebahagian dari harta mereka, baik di kala lapang atau waktu sempit atau waktu lapang. Intinya, orang takwa itu berarti adalah orang yang muncul dari dirinya sifat syahyun. Syahyun artinya pemurah, tangan di atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asy-syahyun qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah, wa ba'idum minan nar. Orang pemurah, tangan di atas, suka senang memberi, adalah sangat dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari azab api neraka. Sebaliknya Bapak Saudara, wal bukhulu, orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang pedekut, orang padangki, manipul, kepiting batu, kayu laut, dan sebagainya, adalah ba'idum minallah, jauh dari Allah, ba'idum minan nas, jauh dari manusia, ba'idum minal jannah, jauh dari neraka, bahkan wa qaribum minan nar, akan dekat ke dalam neraka. Ba'idum minan nar, ba'idum minal jannah, maksud saya adalah jauh dari surga. Oleh karenanya, sifat pemurah ini adalah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai orang yang pemurah mensifati dari salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Bapak Saudara jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita mensifati sifat pemurah ini. Bisa saja memberi tidak mesti dengan harta, tapi bisa juga pemberian dengan pengalaman, memberi nasihat, memberi ilmu, memberi tenaga, memberi solusi jalan keluar, dan begitu juga minimal memberi senyuman. Tentunya ini adalah salah satu sifat yang sangat mulia. Mudah-mudahan kita semuanya masuk pada sifat tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang kedua, orang takwa itu dalam berinteraksi sosial, atau katakan dalam berhabalim minan nas, apabila ada orang yang berbuat zolim kepada orang takwa itu, maka orang takwa itu bisa menyikapi 4 hal, dan 4-empatnya ini adalah takwa. Bila mana ada orang yang menzolimi kita,
Orang yang berbuat hal-hal yang buruk, yang tak menyenangkan oleh kita, yang dilarang oleh agama, yang dilarang oleh hukum, maka orang takwa itu bisa mensikapi salah satu dari 4 sikap. Yang pertama, kejahatan itu boleh dibalas. Boleh dibalas, tapi balasannya tak boleh melebihi daripada perbuatan zolim tersebut. Hal ini Allah jelaskan di surah An-Nahl ayat 1 terakhir. Wa in aqabatum fa'aqibu bimithli ma uqibatum bih. Apabila kamu ingin membalas, maka balaslah persis seperti apa yang dilakukan orang kepada kamu. Ayat ini turun berkaitan dengan perang Uhud, yang pada waktu itu orang-orang kafir membunuh paman Nabi Hamzah, lalu mereka bedah dadanya, mereka ambil jantung hatinya, mereka kunyah-kunyah, sehingga Nabi marah pada waktu itu. Marahan Nabi itu beliau sebutkan, akan saya balas kematian pamanku ini dengan membunuh 30 orang kafir. Turun ayat ini, jika ingin kau membalas, balaslah dengan balasan yang persis sama, tak boleh melebihi daripada kejahatan itu. Ini sikap takwa yang paling rendah, membalas. Yang kedua, sifat takwa yang kedua ialah wal kadhiminal ghaidh. Bisa dia menahan amarah. Dalam hatinya tetap merasa marah, tapi dia tidak mau membalas. Ini tingkat kedua. Yang ketiga, yang lebih bagus daripada menahan, wal afina 'anin nas, suka memaafkan, menghapus dari hatinya, sehingga tidak ada dendam, tidak ada di dalam hatinya lagi sedikit pun tertinggal mengingat akan kejahatan itu, tapi dia hapus. Karena makna maaf itu adalah menghapus. Maka anehlah kalau ada orang setelah salaman memaafkan, tapi masih terselip dalam hatinya kesalahan tersebut. Maknanya lebih bagus memaafkan daripada cuman menahan saja. Tapi ada yang lebih indah dari itu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Yang paling bagus tidak hanya sekedar memaafkan atau menghapus dari hatinya, tapi hendaklah seyogianya dan paling tinggi adalah membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Dan membalas kejahatan dengan kebaikan, inilah tingkat tertinggi yang kita sebut dalam ajaran Islam ihsan. Ihsan itu adalah tingkat tertinggi. Mudah-mudahan di antara kita sesama umat Islam yang pernah tentunya menzolimi kita, kalau mau membalas, balas-balasan setimpal. Tapi kalau tidak, tak usah balas, tahan saja dalam hatimu. Dan kalau bisa, jangan menahan, malah menghapus. Dan bahkan yang paling utama, bagaimana kita bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan ini tentunya yang akhlak tertinggi di dalam berinteraksi kepada sesama kita, sesama manusia. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga, sifat takwa yang muncul ialah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan apabila seorang muttaqin itu berbuat zalim pada dirinya atau berbuat maksiat, berbuat fahisyah, berbuat perbuatan yang keji, maka seorang muttaqin itu pertama yang ia lakukan adalah zakarullah, mengingat Allah, sehingga timbul penyesalan, an-nadam, penyesalan, menyesal dalam berbuat kejahatan itu. Bapak Saudara, tidak semua orang bisa menyesal berbuat jahat. Bahkan ada lagi orang bangga dia dengan berbuat jahat, bangga dia membunuh,
bangga dia bisa korupsi, bangga dia bisa meminum khamar, bangga dia menang judi. Ini bukanlah sifat yang bagus. Yang bagus adalah timbul penyesalan. Yang kedua, fastaghfiru li dzunubihim, dia langsung beristighfar dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Baru kemudian yang ketiga, walam yusirru ala ma fa'alu, kemudian tidak diulanginya lagi perbuatan itu. Inilah esensi daripada taubatun nasuha. Kalau kita berbicara tubu ilallahi taubatan nasuha, dikatakan seorang itu taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat pertama adalah an-nadam, timbul penyesalan dalam hati. Yang kedua istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga memutuskan tidak mengulangi lagi. Dan tentunya kita sadar dan insaf bahwa tidak adalah manusia yang tak berdosa, tak ada manusia yang tak bersalah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah, orang yang mau memperbaiki akan kesalahannya. Jamaah Jumat yang berbahagia, bila mana tiga sifat ini muncul pada diri kita, Allah jelaskan, ulaika jazaohum maghfirah min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Mereka itulah, mulai poin pertama, kedua dan ketiga, mereka itulah orang-orang yang akan diberikan Allah jaza, balasan, ujroh, upah, gaji. Dikasih Allah ujroh, gaji atau upah. Pertama adalah diberi Allah ampunan. Dan alhamdulillah, syukurlah ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah merupakan bentuk rahmat Allah kepada kita. Kemudian akan diberikan Allah surga. Dan tentunya kita semua, siapapun orangnya, pengen masuk ke dalam surganya Allah. Namun orang masuk surga ini Bapak Saudara ada tiga. Yang pertama, masuk surga tanpa hisab. Ini yang disebutkan dalam ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk langsung ke surganya Allah. Ada yang kedua, masuk dalam surga melalui hisab. Ikut dia kumpul di mahsyar. Habis mahsyar dibuka pintu persidangan, mizan, sirat, perjalanan panjang menuju surga. Dan tentunya mereka masuk. Tapi ada orang masuk surga transit, singgah dulu di neraka, baru kemudian masuk ke dalam surganya. Semoga kita semua dan keluarga kita termasuk kelompok orang yang masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Masuk langsung. Sesuai dengan firman Allah surah Toha, nanti akan kumpul kita semua di padang mahsyar. Kemudian diperintahkan Allah malaikat untuk mengumpulkan semuanya, diberangkatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Saudara, jamaah salat Jumat yang berbahagia, meningkatkan iman dan takwa kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kita semuanya adalah orang yang paling takwa. Semoga kemuliaan ini kita peroleh semuanya. Demikianlah khutbah yang sangat singkat ini. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah. Wastaghfirullah li wa lakum walisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa ya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi ya'tikum wa la dzikrullahi akbar.